Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ine Fatiha dari kelas S1 Ilmu Keperawatan P2K ingin mempresentasikan tentang catatan kaki dan daftar pustaka. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari catatan kaki adalah teks yang berisikan keterangan khusus yang dituliskan di bawah halaman. Catatan kaki bertujuan untuk menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, atau ikhtisar. Catatan kaki digunakan pada karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah, catatan kaki digunakan pada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ketentuan penulisan catatan kaki. 1. Penulisan dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin sebelah kiri dan berjarak 4 spasi dari tulisan atau teks. Yang kedua adalah diketik atau ditulis dengan 1 spasi. Yang ketiga, harus diberikan nomor. Yang keempat, nomor pada catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin sebelah kiri. Yang kelima, jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka pada baris yang kedua maupun selanjutnya dimulai seperti margin teks yang biasanya tepat pada margin bagian sebelah kiri. Yang keenam, jika catatan kakinya lebih dari 1, maka jarak antar catatan kaki dengan catatan kaki yang lainnya sama seperti jarak spasi pada teks. Yang ketujuh, catatan kaki harus ditulis pada halaman yang sama. Jika terlalu panjang, lebih baik dipotong teksnya daripada memotong catatan kaki. Yang kedelapan, berjarak 3 cm dengan margin bagian bawah seperti halnya pada aturan teks. Lanjutannya, yang kesembilan, jika nama pengarang 2-3 orang, maka harus ditulis semuanya. Jika nama pengarangnya lebih dari 3 orang, maka tulis saja nama pengarang yang pertama, lalu di belakangnya ditulis ed atau DKK. Yang ke-10, nama pengarangnya harus ditulis sesuai nama aslinya. Pangkat dan gelar tidak perlu ditulis. Yang ke-11, judul buku atau sumber harus diberi garis bawah. Jika diketik dengan komputer, maka harus dicetak miring. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Selanjutnya adalah manfaat dari menulis daftar pustaka, seperti memenuhi etika penulisan, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penjumbang data penelitian, sebagai pendukung ide seorang penulis, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan referensi silang, yaitu yang menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Selanjutnya, bagaimana cara menulis daftar pustaka? 1. Nama. Dalam menulis nama di daftar pustaka, nama
Bahasa Indonesia, ditulis dengan tulisan miring atau dicetak miring. Selanjutnya, kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Contoh, Setiadi, Hadi 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia, Jakarta, diakhiri dengan tanda titik 2. Dan yang terakhir atau kelima adalah penerbit, di mana penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi, Hadi 2017, cerdas belajar bahasa Indonesia, Jakarta, PT ICP, tulis Indo, dan diakhiri. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, bagaimana sih supaya agar kita ingat dalam menulis daftar pusaka? Nah, kita harus ingat yaitu dengan singkatan Nata Jukopen, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Dan daftar pusaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian.